Kayaknya kakak yang tadi lagi ngalami burnout deh. Kasian banget ya. Tapi teman-teman, itu merupakan konsekuensi yang harus kita dapatkan kalau kita sudah mulai menjajaki dunia karir. Berarti yang harus disiapin bukan cuma umur yang cukup dan pendidikan yang cukup ya Pira. Enggak teman-teman, tapi kita harus siap mental untuk menghadapi sekiranya nanti ujian apa yang akan kita hadapi di depan. Apalagi burnout sekarang itu bukan cuma dalam dunia kerja. Mahasiswa sekarang atau anak-anak sekarang, generasi milenial, enggak, sekarang udah Gen Z ya teman-teman. Nah, anak-anak Gen Z nanti bentar lagi kayaknya apa tuh? Jadi sekarang itu lagi di zamannya anak Gen Z itu menjajaki dunia pekerjaan. Biasanya anak-anak Gen Z ini lebih memiliki mental yang sekarang lebih dikenal dengan mental strawberry. Kalian tahu mental strawberry itu apa? Ya, kali ini kita tidak membahas mengenai mental strawberry, tapi kita akan membahas mengenai burnout. Jadi seperti yang Vira bilang tadi, kalau burnout itu nggak cuma dialami oleh pekerja-pekerja yang sudah ada, tapi mahasiswa semester akhir maupun pelajar-pelajar sekarang itu juga sudah mengalami burnout. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, burnout itu apa ya? Nah, di video ini kita akan membahas mengenai burnout dan cara mengatasinya. Stay tune! Nah, di beberapa tahun belakangan ini ternyata generasi Z itu sudah mulai menjajaki dunia pekerjaan. Tapi menurut penelitian di tahun 2025 nanti ada peningkatan sebanyak 27% Gen Z sudah masuk nih ke dunia kerja yang sesungguhnya. Hal ini dilandaskan apa? Karena mungkin dari mereka sudah mulai masuk atau sudah mulai lulus sekolah. Gitu nih teman-teman. Nah, kalau melihat daripada mental-mentalnya yang seperti aku bilang di awal tadi mental strawberry, kayaknya burnout ini bisa jadi virus yang mudah masuk nih ke para uh, fisik atau mental atau emosi daripada anak-anak Gen Z. Jadi sasaran empuk nih teman-teman. Jadi sebelum virus itu menyerang kita, ada baiknya kita menanganinya nih teman-teman. Atau mengenali dari awal ciri-ciri daripada burnout itu sendiri. Mau tahu? Kita masuk. Nah, mantap. Ciri-ciri burnout yang pertama adalah merasa kelelahan yang luar biasa atau ekstrim walaupun kita sudah sedang istirahat atau sehabis istirahat atau sehabis makan itu rasa lelahnya gak berhenti-berhenti. Jangan-jangan itu salah satu daripada gejala atau ciri-ciri burnout yang kamu alami. Selanjutnya adalah kehilangan minat. Nah, siapa nih yang tadinya jadi awalnya tuh minat olahraga, tapi satu waktu kayak udah males gitu olahraga. Atau kalau yang tadinya rajin baca, terus sekarang udah males gitu ngebaca, kayak udah stres banget. Nah, bisa jadi itu juga gejala burnout teman-teman. Mesti diwaspadai ya di awal. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita di lingkungan yang kayak lingkungan kuliah atau lingkungan pekerjaan itu merasa sinis gitu. Kayak apa ya? Kayak orang-orang itu ngelihat kita itu ngerasa kayak kitanya nggak bener gitu, kayak selalu ada emosi gitu, kayak salah terus. Nah, itu juga bisa tuh jadi ciri-ciri burnout. Nah, selanjutnya ada efisiensi menurun. Teman-teman pernah nggak sih ngalamin kayak banyak banget tugas terus kayak ngerasa jadi beban gitu, yang awalnya biasa aja tapi kok lama-lama tugas ini jadi makin bikin ngeberatin aku ya. Itu bisa aja loh tanda dimana kamu sedang mengalami burnout karena saking stresnya, tidak bisa mengelola stres. Jadi menganggap semua tugas itu adalah beban yang berat. Nah, kemudian yang terakhir, kenali ciri-cirinya ya. Ini paling bisa kita analisis, yaitu keadaan fisik. Itu terlihat ya teman-teman. Jadi ketika kamu pusing, mual, itu salah satu daripada impact burnout, kecemasan. Itu bisa terjadi gitu. Itu sepertinya sudah bisa kita waspadai dari sekarang nih, atau sudah dianalisis nih dari sekarang. Lanjut. Setelah mengetahui ciri-cirinya, kita akan masuk ke penyebab nih. Kira-kira apa sih penyebab burnout itu? Nah, mungkin teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang sudah bekerja saat ini mengetahui banget kenapa terjadi burnout. Nah, penyebab yang pertama adalah work overload atau terlalu banyak tekanan dan pekerjaan yang kita
lakukan gitu sebagai pekerja maupun mahasiswa. Kalau khusus mahasiswa nih, merasa banyak banget tugas yang kayaknya makin lama makin menumpuk nih gitu. Selanjutnya adalah look of work control. Jadi kan itu kalau di pekerjaan itu atau di perkuliahan itu ada senioritas atau bos nih, atau ada juga dosen nih. Nah, biasanya mereka itu memberikan tekanan untuk bawahannya seperti mahasiswa ataupun karyawan. Karena nggak bisa dipungkiri teman-teman, kita itu semua ingin memiliki kebebasan dalam berkeputusan, kemudian kebebasan dalam memiliki pendapat atau memiliki sesuatu yang kita inginkan. Tapi kalau kita berada di tingkat bawah atau masih ada di atasan kita, nah itu kita berada di bawah kontrol mereka, mau tidak mau. Alhasil itu membuat kita merasa nggak puas dan kita merasa nggak nyaman gitu dalam bekerja, seperti merasakan beban yang luar biasa gitu teman-teman. Lanjut, reward for work. Nah teman-teman, pasti dari kalian tuh banyak banget yang mendengar self reward. Self reward itu bukan cuman karena uang teman-teman, tapi kesempatan dalam mengeksplor dunia seperti layaknya healing itu merupakan self worth atau reward for work. Nah, apresiasi diri kita teman-teman, mulai dari hal-hal kecil atau perubahan-perubahan yang sudah kamu lakukan. Misalnya dari yang kemarin ke yang sekarang sudah lebih baik nih. Nah, itu sangat perlu diapresiasi. Kadang-kadang atasan atau bos ini atau bahkan dosen itu kurang mengapresiasi hasil kerja daripada mahasiswa atau daripada karyawannya. Jadi kita merasa seperti kayak kita dipaksa kerja terus, kenapa nggak ada apresiasi untuk aku yang udah capek-capek kerja, capek-capek ngerjain tugas, kok nggak ada apresiasinya? Kok kayaknya kerjaan aku nih cuma berbatas pada ini ngerjain tugas terus dikumpulin, ngerjain laporan terus dikumpulin ke deadline, udah gitu aja, nggak ada apresiasi apa-apa. Mana penghargaan buat aku? Kadang ada yang berpikir seperti itu, dan tidak bisa dipungkiri semua orang juga pasti berpikir seperti itu. Ketika ingin sesuatu atau sedang melakukan sesuatu, mereka akan memikirkan timbal balik nih gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada breakdown in community. Jadi perasaan kekeluargaan gitu. Nah, mungkin ada ya teman-teman dari beberapa universitas atau beberapa pekerjaan perusahaan itu menganut paham yang namanya kekeluargaan. Jadi semakin kita berkeluarga di dalamnya, maka semakin nyaman rasanya untuk kita bekerja. Bukan begitu teman-teman? Jadi tidak ada mengenal namanya senioritas. Ya, walaupun ada, tapi mereka tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di situ. Jadi tidak ada namanya dominanisasi atau orang yang paling banyak mengatur gitu. Nah, pengatur boleh tapi dengan cara yang baik. Nah, kadang keinginan kita untuk bekerja itu memiliki lingkungan yang mensupport dan saling menghargai satu sama lain. Tapi kadangkala kenyataannya seperti Vira bilang tadi tidak sesuai. Begitu. Jadi itu juga salah satu penyebab dari burnout. Nah, ada lagi nih satu lagi. Mau tahu? Kita lanjut. Satu lagi ada dealing with conflict value. Nah, apa ini? Ini merupakan salah satu hal yang biasa terjadi di kampus mungkin. Kalau bahasanya itu salah jurusan teman-teman. Jadi nggak sesuai dengan nilai yang dia punya atau potensi yang dia dapat gitu. Nah, kalau di dalam pekerjaan biasanya ini awalnya job desk-nya begini, kok jadi begini gitu. Nah, itu ada perasaan kayak terpaksa gitu loh. Kalau kita melakukan sesuatu secara terpaksa kan gak enak ya. Nah, kalau misalnya di kampus nih, kita ngerasa kita udah salah jurusan, tapi kita tetap lanjut aja. Perasaannya gimana? Kan pasti akan ada perasaan tertekan dan keterpaksaan. Alhasil kamu juga tidak nyaman, dan itu membawa beban pikiran kamu yang menjadi luar biasa membeludak di isi kepala ini. Jadi kita tuh merasa stres banget, dan itu juga salah satu penyebab daripada burnout ini. Jadi nggak bisa dianggap sepele ya teman-teman. Ternyata masalah-masalah kecil seperti salah jurusan, kemudian salah pekerjaan, itu bisa menjadikan kita stres luar biasa. Kalau begini, sepertinya kita sudah masuk nih ke topik selanjutnya. Apa itu? Cara mengatasi burnout. Jadi setelah dikenali ciri-cirinya, wah aku burnout. Terus udah tahu nih penyebabnya, wah ternyata karena ini. Nah,
Sekarang bagaimana cara mengatasinya? Kita masuk. Pertama adalah bersikap asertif. Nah, kejujuran kamu, ketegasan kamu, kelugasan kamu untuk mengutarakan perasaan kamu itu penting, teman-teman. Jadi jangan ditahan. Kalau emang nggak bisa, bilang nggak bisa. Kalau emang nggak sanggup, ya bilang nggak sanggup. Kalau kamu makin menahan, yang ada beban dalam diri kamu. Nah, pasti banyak yang kayak gini nih. Yang salah jurusan, salah pekerjaan, salah peminatan. Kemudian, aduh udah sampai sejauh ini. Aduh, capek banget. Nah, sebelum sejauh itu, maka di sini adalah tugas kamu untuk mengakui bahwa dirimu tuh tidak sanggup, tidak bisa, gitu, supaya tidak merasa terpaksa atau merasa menjadi beban, gitu. Adalah quality. Siapa nih yang sering quality time? Itu bagus, teman-teman. Jadi ketika kita memang sudah tengah penat, itu bisa lo melakukan quality time. Bisa me time dengan dirimu sendiri atau quality time bersama teman-temanmu, teman sejawat mungkin. Atau kalau kita lihat fenomena sekarang itu banyak banget ya mahasiswa pulang dari kampus itu langsung nongkrong, ngobrol-ngobrol. Nah itu sangat-sangat bukan sesuatu yang membuang-buang waktu menurut saya, karena itu penting, walaupun ya dilakukan dalam frekuensi yang tidak sering gitu. Setidaknya memang ada manfaatnya, bukan pulang nongkrong karena emang pengen ketawa ketiwi gitu, tapi ada feedback yang bisa kamu dapetin setelah pulang nongkrong itu. Bisa jadi kepala lebih fresh atau pikiran jadi lebih enteng. Itu penting banget. Jadi kalau ada statement yang bilang nongkrong sana sini pemborosan, enggak ya teman-teman, tergantung konteksnya. Kalau emang udah nggak sanggup atau pengen nongkrong ya pergi aja, nggak usah tunggu-tunggu gitu. Nah kemudian yang kedua, yang selanjutnya aku lupa di nomor berapa ini, tapi di selanjutnya ini ada yang namanya self reward yang di awal Pira bilang tadi. Self reward nih, jadi kamu bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk kamu gitu, untuk diri kamu, atau mengapresiasi diri kamu sendiri, seperti ya maybe shopping, beli uh, beli stuff yang baru gitu, maksud aku beli barang baru yang bikin kamu happy, bikin kamu senang pergi kerja, bikin kamu senang kerja pergi ngampus, atau beli tas mungkin untuk kamu bawa ke tempat kerja atau ke kampus. Nah itu bisa jadi pemicu kita untuk jadi lebih semangat dalam bekerja dan bikin mood happy gitu. Atau beli makan. Jujur Vira kalau misalnya merasa sangat-sangat stres, itu obatnya adalah makan, teman-teman. Jadi kalau menurut Vira atau di Vira sendiri ya, ketika stres bikin kurus, enggak. Kalau Vira tuh stres bikin gemuk, teman-teman. Nah mungkin dari teman-teman ada yang kayak gitu kali ya. Nah jadi penyaluran stres itu beda-beda gitu. Nah selanjutnya apa ya? Istirahat yang cukup. Nah teman-teman, istirahat itu penting banget. Jadi kalau kamu stres, itu obatnya istirahat, teman-teman. Bisa istirahat kemana, jalan-jalan kemana, atau cuma sebatas tidur aja, itu udah cukup memulihkan memulihkan baterai kamu nih yang lowbat gitu. Jadi jangan mau istirahat. Kan ada juga orang yang kayak enggak tanggung. Nah ada orang yang seperti itu, tapi kenali juga diri kamu kalau kamu tuh bukan robot. Kamu tuh manusia yang perlu istirahat, perlu makan, perlu tidur, perlu rekreasi, tamasya kemana gitu, sebagai imbus booster gitu, biar kamunya nggak capek, kamunya nggak cepat burn outnya. Kemudian jangan lupa juga untuk berolahraga, teman-teman, untuk memaksimalkan kesehatan fisik. Tadi di awal Pira menyatakan bahwa fisik itu juga salah satu indikasi kelelahan dan burnout ini. Jadi biar nggak gitu capek, kita bisa maksimalin waktu tuh 1 minggu tuh 1 kali atau sesempatnya aja olahraga. Itu bisa, teman-teman, untuk mencegah atau mengobati yang namanya burnout ini. Jangan lupa, teman-teman, untuk melakukan pembatasan diri. Jadi jangan dipaksa. Lagi-lagi Pira bilang jangan dipaksa, karena penyebab daripada burnout ini adalah memaksa pekerjaan, memaksa keadaan, memaksa peminatan yang bukan sesuai dengan, atau yang memang sesuai dengan minat dan bakatmu, tapi itu secara overload atau berlebihan gitu. Jadi tetapkan batasan, yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Kalau nggak bisa ya udah, nggak usah dikerjain gitu. Kalau emang mau dikerjain pelan-pelan aja, nggak usah maksain gitu. Nah kalau udah begini, saatnya kamu menerima perasaan kamu. Akui kalau memang kamu gak bisa, kamu gak mampu.
kamu butuh orang lain, kamu butuh reward, kamu butuh quality time, kamu butuh semuanya. Akui, jangan sombong teman-teman, karena sekali lagi kita bukan robot, kita adalah makhluk Tuhan biasa yang punya rasa lelah gitu. Jangan hukum dirimu sendiri ya. Lagian kalau udah burnout ini apa yang kita dapatkan? Capek kan? Stres, gak bisa melakukan pekerjaan selayaknya pekerjaan yang kita harapkan gitu. Malah kalau kita membuat batasan diri, itu lebih terarah nih pekerjaan mana yang bisa kita lakukan, setidaknya yang lebih dahulu lah kita kerjain gitu. Jadi mental kita aman, fisik kita juga aman, dan keuangan juga pasti aman. Dengan dosen juga pasti aman banget nilai kamu gitu. Nah, ada lagi nih teman-teman, kebiasaan menunda-nunda itu merupakan salah satu pintu gerbang terbukanya virus burnout. Pasti ini sering dialami banget nih sama mahasiswa ya. Tugas ini nanti aja deh, tugas ini belum deadline. Kalau udah deadline nanti baru ngerjain gitu. Kadang ada statement yang bilang sebelum deadline belum bisa mikir gitu. Nah, dulu Mira juga seperti itu. Tapi setelah tahu nih apa efeknya di ujung, di akhir, wah pusing banget, gak kuat. Asli banyak banget ini ternyata tugas yang tadinya seperti ini kok malah jadi menggunung. Dan ternyata itu efek daripada menunda-nunda tugas, menunda-nunda laporan, menunda-nunda pekerjaan. Ketika nanti sudah deadline, tugasmu menumpuk, kamu yakin tugas itu akan sekejap mata selesai? Enggak kan? Semua butuh proses teman-teman. Jadi kerjakan tugas di awal waktu ya. Untuk teman-teman mahasiswaku juga, tolong dikerjain tugasnya di awal waktu, biar nanti ketika deadline gak pusing, gak sibuk nyari joki. Nah, buat teman-temanku yang sedang bekerja kali ini juga, jangan nunda-nunda kerjaan dari bos ya. Ingat, kamu juga punya dunia. Jadi duniamu tuh bukan cuma kerja, kamu juga punya tempat lain, teman lain, waktu-waktu lain gitu. Tapi jangan kebanyakan mainnya, kerjain gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari Vira kali ini, cara mengatasi burnout, apa itu burnout, kemudian ciri-ciri burnout, cara mencegah burnout, sudah Vira utarakan. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman di bawah. Next, Vira mau bahas apa lagi ya teman-teman? Tolong komen di kolom komen ya. Bye bye, see you next time.